Low. Ya mau nggak mau dia ke arah Glow ataupun ke arah Moskov di awalnya. Oke, kita menuju ke arah Land of Dawn kali ini untuk game kita yang pertama di match ketiga. Apakah juara bertahan akan bisa menumbangkan rookie pada MDL ID Season 7 atau mungkin Kylo sekarang yang akan memecahkan win streak dari Bigetron Beta? Yes, sebenarnya kalau dari pattern gak nabrak ya dari mereka berdua. Kalau memang pattern lurus, ya mereka berdua gak bakal ketemu nantinya. Sementara di arah XP Lane, lagi-lagi Joy bertemu dengan Glow. Siapa yang akan unggul? Di awal mobilitas Joy lebih unggul. Kalau memang diadu terus dan miss dari posisi, bisa bonyok juga kena dari slam-slamnya Glow. Karena sakit banget tetap walaupun udah kena nerf. Ini nih yang Saken udah lakukan nih, dia udah coba untuk setup freeze di lane-nya dengan sangat baik. Freeze yang tentunya bakal selalu nge-push ke arah dia, jadi dia bisa menggunakan pressure ini untuk balik lagi, poking, punish Shizuka tiap kali dia coba untuk farming. Dan itu dia setup yang udah terjadi dari early-nya. Terjadi lagi Shizuka yang terpaksa untuk mundur. Dan lihat, gerobaknya masih ditahan oleh Saken. Ini bener-bener freeze yang deadly sih sebenarnya untuk laning yang kalah ya match-up-nya. Yes, ini kalau nggak salah pertama kali waktu itu ditunjukin di kompetitif sama Lemon. Yes. Lemon pernah nahan minionnya biar nggak jalan, biar tabrakannya selalu ada di bagian dia. Dan ini lumayan berfungsi walaupun ya harus korbanin darah lah ya hitungannya untuk nahan beberapa kali damage dari minion. Tapi kita melihat rotasi dari Super Ken kali ini sudah mengarah ke arah top lane. Bisa aja nih untuk mencari kill ke arah Markman. Iya, balik lagi kill pressure yang didapatkan dari seorang Haya ya. Walaupun dia nggak menuju ke arah atasnya, dia udah show up di river atas aja itu kalinya harus respect. Kalau nggak respect ya udah tahu sendiri mobilitas dari seorang Hayabusa bisa langsung rotasi ke sana dengan sangat cepat. Tapi Kylo juga tidak diam-diam saja di sisi lain. Sudah set up ke arah turtle-nya di mana Superman with Love sudah mendapatkan setup yang sangat baik. Dan Super Ken ternyata tidak mau kontes sama sekali. Bahkan Gemini juga dulu di sini. Dan itu akan menjadi turtle yang pertama yang dikontes tanpa adanya kontes lain dari Bigetron Beta. Bahkan Narashi di sini masih bisa keluar dari rough waves-nya. Agak sayang sih sebenarnya pakai Petrify juga tadi Yakuza. Bukan target yang pas, karena Glow sendiri kita tahu satu tanky. Yang kedua kalau dia dapetin kill ke ala Glow-nya juga, turret gak akan bisa hancur. Joy itu bukan tipe yang bisa ngehit cepat. Dan di bagian top lane kali ini Saken mendapatkan damage yang cukup sakit. Dan Audi ternyata hampir saja ditumbangkan. Tumbang kayaknya sih, tadi udah kelempar harusnya tuh. Udah kelempar hitnya, tapi ya kita akan melihat itu berada di posisi di mana dia agak down. Tapi kelihatannya bukan cuman Audi, tapi Cutie dan juga Saken tertumbangkan. Iya. Total 3 tumbang. Ini satu keuntungan sebenarnya untuk Kylo sendiri. Dan rotasinya akan lebih unggul. Dimana Superman with Love kali ini sudah mulai masuk juga invasi ke arah jungle. Yang jungle-nya semuanya udah dikelarin. Sama Super Ken. Bahkan kali ini udah mulai invasi juga ke jungle lawannya. Untuk awal mungkin inilah planning terbaik dari Super Ken untuk mirroring sesaat sampai dia punya item. Oke, sandwich play lagi-lagi. Petrify juga karena Saken. Dan itu adalah Decimate yang berhasil untuk mendapatkan killnya. Audi tertangkap juga. Tapi Decimate lagi dan lagi dari Superman with Love berhasil mendapatkan double kill di arah atas. Bigetron Beta ketinggalan 1000 gold di menit keempat. Bukan gold yang bahaya sebenarnya. Karena masih di angka 1000, yes. Oke lah masih bisa dikejar juga nantinya. Namun pressure yang diberikan sama Kylo ini nggak main-main. Mereka rotasi, masuk ke jungle, mereka siap kontes turtle. Ini yang harus diperhitungkan juga nih sama teman-teman dari Bigetron. Sama-sama nge-cut wave dari bagian XP lane-nya dan akan sama-sama join. 5 main turtle mungkin akan kita lihat nanti, bentar lagi. Oke, balik lagi. Saken terpaksa untuk menuju ke arah mid lane untuk melakukan farming biar dia bisa balik lagi. Membalikan keadaan atau mengimbangkan keadaan melawan Shizuka yang udah memiliki 5 assist. Balik lagi juga mendapatkan clear wave yang bagus. Audi coba untuk baiting di arah turtle-nya. Narashi juga menuju ke arah depannya. Super Ken coba untuk mendapatkan retribution tapi Yakuza yang mendapatkannya. Narashi di arah depan masih dengan split-splitnya. Masih belum bisa mendapatkan split-split lagi ke arah Someone di arah belakang. Kylo memaksakan di sini coba untuk stay di arah atas. Dimana Saken coba untuk farming lagi dan lagi. Breath of the Ocean sudah di pop up. Super Cat tersolo kill di arah tengah dari seorang Gemini menggunakan vengeance-nya. Wow, kayaknya tadi maksa untuk gebuk turret ya. Mungkin tadi dari awalnya nanggung kali dia gebuk-gebuk turret ataupun paksa clear dulu abis itu biar tinggal dan menang move. Tapi sayangnya ternyata bisa untuk di solo kill dan ini menjadi shot yang besar juga mengingat
Vengeance-nya pun tadi keluar. Next-nya bisa aja dari Ken-nya yang mengejar Gemini balik. Oke, dari atas Petrify lagi dengan Love Waves yang tidak bisa terkonek karena Yakuza terstun di bawah turretnya. Zaken berhasil mendapatkan satu. Dompes bakal menjadi target Narashi berikutnya dan Superman with Love tertangkap dalam split-splitnya. Narashi membawa Superman with Love balik lagi menunggu untuk mendapatkan anti-CC-nya, tapi belum bisa mendapatkannya untuk sementara. Bahkan di arah bawah, game ini terpaksa untuk mundur dengan damage yang dikeluarkan oleh Super Ken. Wow, satu turret bagian outer di arah bottom lane-nya sudah bisa diamankan. Dan kalau kita melihat dari sisi emblem, adanya penetrasi tambahan dari Matilda sendiri membuat damage poking dari Soulbloom di awal sangat-sangat terasa karena ada efek penetrasinya. Dan kalau kita melihat compare dari kedua jungle-nya, Super Ken maksudnya, dengan High and Dry. Dan juga Martis kali ini dengan emblem jungle-nya Demon Slayer dan dia ngambil 1 poin untuk attack speed, mempercepat objektif yang mau diambil, entah itu turtle ataupun turret. Yes, Fear Destruction-nya melakukan poke sedikit di arah tengah, tapi balik lagi kalau kita lihat dari 2000 gold lead-nya di sini, Shadow Kill ke arah belakang, Shizuka dan Yakuza terpaksa untuk mundur, sangat-sangat sekarat. Jadi itu setup yang sangat baik dari Bigetron Beta. Walaupun ya Kylo memiliki keunggulan 5 kill, setupnya masih dimenangkan oleh Bigetron loh. Benar. Dan dari segi goldnya juga kelihatan banget ini nggak dominasi dari Kylo, bisa dibalikin kapanpun. Tapi ya dengan setup turtle-nya kembali kali ini dilakukan oleh Kylo, bisa jadi perfect turtle juga nih nanti untuk Kylo sendiri. Tapi kayaknya kali ini bakal dikontes. Superman with Love lagi dan lagi di arah turtle pit-nya, bakal langsung di zoning begitu saja oleh seorang Narashi yang coba untuk membuka map-nya. Petrify terkenakan di sana, tapi Narashi masih memiliki flicker dan juga split-split untuk balik lagi. Ada Holy Healing juga dan Super Ken tidak bisa mendapatkan retribution-nya. Superman with Love yang berhasil mendapatkannya. Shizuka juga dengan damage ke arah belakang dan QT terpaksa untuk mundur. Di arah bawah udah ada satu objektif yang diamankan oleh Zaken untuk sedikit trading dan mirroring. Dan Bigetron Beta, mereka akan kehilangan lagi turret di arah atas dengan Kylo yang pushing dengan Shizuka dan Superman with Love dengan retribution yang on point dia. Harusnya memang Zaken untuk momen sekarang belum bisa fight sih. Mereka lebih bagus untuk nyuruh Zaken nge-split dulu untuk di awal, namun Super Ken kali ini mulai dikejar. Shifting Eagle ke arah depan, langsung ditempel lagi kali ini Gemini. Dengar ritmenya, Electrifying Beats keluar dan tidak bisa kabur lagi. Super Ken kembali ditumbangkan. Super Ken. Kematian yang kedua pada game kali ini. Menit ke-8. Shizuka di arah atas coba untuk melakukan damage ke arah Zaken dengan Wind of Nature juga. Tapi tertangkap dalam Holy Baptism. Bahkan flickernya ke arah depan. Melawan Audi dan Zaken. Memaksakan Inspire dan bahkan bisa menang trade. Melawan 2 member Bigetron Beta. Tapi dia buang flicker satu. Dia buang Wind of Nature juga tadi. Jadi banyak source-nya keluar sebenarnya dari Shizuka sendiri. Yang dia nggak dapat kompensasi apapun. Golden Staff-nya baru jadi. Dia nge-skip mungkin tadi Golden Staff-nya ke arah Wind of Nature langsung. Mid turret berhasil dihancurkan dan ini dia. Ada Matilda kesel banget. Super Ken kembali di pick off secara langsung oleh Yakuza. Baru respawn langsung tertangkap lagi. Game ininya masih bisa melakukan zoning di sini di mana Superman with Love berhasil mendapatkan retribution-nya ke arah purple buff-nya. Bigetron Beta lagi-lagi tidak bisa membuka map ke arah jungle-nya sendiri. Dan terpaksa untuk mundur. Gold yang tadi kita bilang cuma sedikit, sekarang udah banyak banget. 5.000 dari Kylo. Yes, bahkan objektif selanjutnya juga udah ready. Sebentar lagi Lord bakal muncul di Land of Dawn. Perfect turtle berarti ya untuk Kylo sendiri. Dia dapetin 3 kali turtle. Dan mungkin Lordnya bakal langsung diinisiasi. Mengingat dia punya keunggulan dari segi gold. Dan ya, karinya langsung gak pakai lama hit full ke arah Lordnya. Ya, tanpa purple buff juga Super Ken bakalan susah sekali untuk membuka mapnya bersama dengan Audi CS. Jadi Kylo, mereka berhasil mendapatkan Lordnya tanpa ada kontes. Dan ini dia, Kylo dengan 10 kill. Dengan 3 turtle, bahkan 3 turret juga loh. Mereka menang bukan cuma dari kill, objektif semua juga. Benar. Dan dengan Lord yang pertama ini ya, bukan Lord Enhance. Tapi kayaknya untuk ngambil semua inner turret masih bisa nih. Dan jangan salah, dia punya Kari loh yang siap nantinya seandainya memang potensial banget untuk nge-push ke base turret. Ya Kari bisa ngasih damage yang cukup. Untuk Magical akan ditutup sama Yakuza dan Gemini. Selama Gemini masih bisa fokus bikin Zaken nggak ngasih damage, menurut gue akan bisa paling nggak dapetin 1 base turret di kondisi memang bawahnya di-push karena bawahnya ada Lordnya. Tapi Super Ken juga langsung nutup bagian top lane biar nggak ada 3 lane push. Oke, Bigetron mereka memilih untuk
mengirim Supercan ke arah gold lane-nya untuk defend melawan Superman with Love. Meanwhile, di arah bawahnya udah ada Lord yang datang. Saken ditugaskan untuk melakukan clearing di sini. Malah Vengeance bakal langsung di-pop begitu saja. Dan Saken kerasa banget damage dari Vengeance itu. Masih bisa healing, dibantu dengan Audi CS. Dan juga dengan lifesteal-nya. Base turret masih ada dari semua lane dari Bigetron Beta. Kylo masih belum bisa menghancurkan base turretnya, tapi balik lagi ini udah worth it banget buat Kylo untuk Lord pertama. Ya 7.000 gold dan bahkan di bagian top lane Superman with Love dikejar sakit banget damage dari Saken. Tapi hati-hati tidak boleh terlalu jauh juga, out position langsung bisa dipanis. Cukup berbahaya memang Dompes kali ini yang ngebuka vision di bagian depan. Oke, Dompes lagi dan lagi memiliki pressure yang sangat besar, bahkan di arah bawahnya. Harus berhati-hati. Turretnya masih belum tertumbangkan ya Dompes. Hampir. Sangat-sangat sekarat Narasi dengan slam-slamnya. Coba untuk melakukan zoning, mungkin membuka mapnya juga dengan Yakuza yang menunggu di dalam bushnya. Pembacaan yang baik dari Bigetron Beta di dalam situasi itu. Oke, paling nggak bagian top lane-nya masih bisa di defense nih. Dan damage dari Saken sakit banget ya. Dia tadi bahkan ngejar ke Superman with Love yang coba udah bertahan dengan Mortal Coil-nya. Cuman dia tetap kejar akhirnya. Dia punya Abyss Walker, ada Corrosion juga harusnya dari item with Molotov-nya. Gemini langsung ke arah Genesis One. Adanya tambahan untuk magical damage outputnya membuat dia makin pede lagi ya untuk maju di depan, mungkin ngejar ke arah Saken. Atau ya kalau memang Saken yang nggak bisa dikejar ke arah dan juga mungkin menjadi salah satu opsi. Bener sih ya, kayak kalau kita lihat sekarang itu Bigetron Beta. Mereka kalah banget dari sisi resource sebenarnya ya. Karena dari farming mereka, lane-nya semua bakal di freeze sama Kylo. Yes. Menunggu untuk Lord berikutnya. Meanwhile kalau kita lihat dari jungle camp-nya semua juga udah terclear. Mungkin itu dari invading dari Kylo atau mungkin belum. Ada. Tapi di sini kita bakal lihat gamenya berlanjut. 11-2. Kayaknya ada sedikit action tadi ya yang terjadi. Iya. Sepertinya ada sedikit. Dan dari segi goldnya sekarang jadi 10.000 in total. Wow. Cuman Lordnya banyak. juga udah diamankan. Nah, that's why. Oke. Oke, kita dapetin nih. Kenapa bisa 10.000 karena Lordnya didapetin. Tapi kayaknya free sih, nggak di kontes ya. Karena nggak ada yang tumbang juga. Dan untuk defense ya, coba kita hitung dari defensif. Dia punya Saken nih dengan source physical damage dari basic attack utamanya. Dia punya magical dari Dan Kitty juga. Yang lumayan sebenarnya, tapi kalau dibilang ngeburst banget enggak juga. Untuk sustain Glow dan Rafaela kayaknya bisa di bagian depan. Let's see defense seperti apa dari Bigetron Beta. Oke, Enhanced Lord-nya di arah tengahnya sudah berhasil merupakan base star pertama. Tapi dengan Saken dan Cutie, mereka berhasil untuk melakukan clear yang sangat baik. Supercan bahkan di bawahnya menggunakan Quad Shadow. Masih ada satu lagi untuk mundur. Supercan akan kena damage yang lumayan besar. Bahkan di sini Shizuka juga udah memiliki immortality. Sangat baik itemization-nya di arah late game untuk sedikit lebih banyak defense. Oke, bagian top lane kali ini coba untuk masuk Superman with Love. Namun Dan Kitty dapetin damage yang cukup sakit. Kali ini bakal coba dimajuin, mungkin enggak ternyata. Lebih milih untuk defensif terlebih dahulu. Semua lane sudah di-clear dan Bigetron bisa untuk melakukan defense. Yes. Bigetron Beta. Nice defense, tapi baik lagi dengan base turret yang sudah terbuka di arah tengahnya. Astaga. Supercan dengan shadow kill-nya karena Shizuka. Dompes masih coba untuk memberikan sedikit utility di sini di mana game ini coba untuk mengacak lagi dan lagi dengan vengeance-nya, memberikan damage yang lumayan besar. Narasi di arah belakangnya memiliki split dan juga bisa melakukan hal yang sama, membawa Superman with Love kembali kepada timnya dengan damage yang dikeluarkan. Saken masih bisa positioning on point dengan stun-nya juga. Nyangkut kepada Yakuza, tapi dari kedua tim memilih untuk disengage untuk kali ini. Nggak ada korban, karena memang momennya juga kurang bagus. Mungkin satu hal ya, dimana Shizuka ini berani banget loh. Dia pakai marksman dan dia siap untuk trapping. Apalagi dengan item defense-nya dia udah jadi immortal. Tadi kalau gue nggak salah lihat, dan yes udah jadi immortal juga. Wind of Nether juga udah dikantongin. Ya dia berani nih untuk nge-trap. Untuk jaga-jaga dalam bus gitu kan. Karena memang damage outputnya sekarang udah mengerikan banget. Nerfnya itu hanya untuk di early game ya. Untuk yang nggak tahu nih, nerf kari ini hanya untuk di early game. Karena di late game damage-nya akan tetap sama. Jadi dibuat lebih scaling aja untuk patch kali ini. Yes, dan tambah lama berarti bakal tambah serem lagi. Udah balik ke normal ya kalau untuk seorang... Kayaknya untuk sekarang sih Shizuka udah balik ke kari yang OP sih. Ya kan udah full late game, full item juga, level 15. Jadi Shizuka udah mendapatkan power spike yang sangat besar. Meanwhile kalau dari Saken kayaknya masih ada sedikit farming yang dia harus lakukan untuk mencapai
itemization yang sama. Di arah atasnya, lagi dan lagi Yakuza dengan Rough Waves masih bisa kabur. Dan QT terpaksa untuk mundur menggunakan flickernya. Bakal langsung dikejar begitu saja dengan sakti Eagle. Tapi dan QT tidak bisa kemana-mana di sini. Akan tertembakkan Narashi bahkan menuju ke arah 3 member menggunakan flickernya dan juga sprintnya ke arah belakang. Split ke arah belakang. Game ini di bawah. Saken coba untuk mendapatkan damage-nya. Coba untuk mendapatkan tarotnya dulu. Trade yang dilakukan oleh Bigetron Beta. Enhanced Lord untuk tier 2 turret di bawah. Ya, mungkin kalau untuk fight dengan kondisi kalah gold gak bagus juga sih. Dan ya, dia dapetin kompensasi ya. Kalau dibilang sebanding memang nggak sebanding. Tapi inilah yang memang bisa mereka lakukan. Yes. Kalau mereka nggak ke-push bawah juga, dia coba fight belum tentu dapet. Resikonya juga masih ada tumbang. Dari segi gold tetap kalah, ya mendingan dia kayak gini. Dia ngamanin untuk landing lainnya paling enggak. 3 lane push nanti masih bisa diantisipasi sedikit dengan langsung naruh satu orang untuk jaga di bagian bottom lane nanti. Nah, untuk midnya nih, nggak ada best turret di bagian mid lane. Kalau sampai keduluan kayak gini, otomatis Bigetron bisa nge-defense lagi. Iya, bisa lihat aja sekarang dengan Enhanced Lord-nya yang sudah setengah darah. Dengan damage yang diberikan oleh Bigetron Beta, mereka tentunya akan bisa defense di arah tengahnya. Tapi di arah atas, dengan super minions yang sudah datang. Udah ada Shadow Kill bersama dengan Holy Baptism-nya. Sangat baik di sini untuk melakukan clear. Dan di sana Bigetron Beta berhasil melakukan defense untuk 2 lane. Bahkan di arah bawahnya juga pasti bisa terisolasi sendiri. Saken dengan sangat pede langsung maju ke depan tanpa adanya punishment dari Kylo. Ya lagi-lagi ke defense Lord-nya. Wow. Dengan bisa dibilang defense yang cukup rapi. Dimulai dari using Lord yang kurang oke dari Kylo. Midnya masuk duluan. Dan akhirnya Moskovnya bisa ngasih hit beberapa kali sampai setengah darahnya. Nextnya udah clear semua minion, sisa 1 Lord, top lane-nya masuk. Shadow Kill tinggal dibuang dan beres semua masalah. Langsung clear semuanya. Sementara kalau kita lihat dari segi item, Super Ken udah hampir penuh itemnya. Sisa 1 lagi mungkin kalau memang dia mau defense ke arah Immortal. Dengan Hunter dan juga Malefic Roar untuk penetrasi, Blade of Despair dan Endless Battle untuk source damage utamanya. Wow. Saken yang dapetin loh. Ya, padahal udah ada retribution dari seorang Super Ken yang dikeluarkan. Saken yang mendapatkannya. Jadi masih worth it banget untuk Bigetron Beta di pertukaran kali ini. Superman with Love tadi coba untuk mendapatkan sedikit pembukaan, tapi belum berhasil di sini. Dimana Bigetron Beta walaupun kalah gold yang lumayan besar, tapi kelihatannya Kylo belum bisa menutup game kali ini. Iya, karena defense-nya bagus banget dari Bigetron juga. Terus using Lord-nya ini yang harus diperhatikan sih. Jangan sampai ketika nanti semisal dapat lagi Lord-nya, udah Lord Evolve berarti ya. Tapi penggunaan Lord-nya masih sama. Karena hasilnya ya akan kayak gitu lagi. Ke defense nanti Saken yang mukulin Lord-nya dari setengah belum sampai ke arah base. Pas sampai arah base, ya udah dia bisa langsung hancurin Lord-nya. Sisi lainnya langsung dipegang sama Hayabusa. Oke, mari kita lihat lagi Saken di arah atas. Dengan pembukaan dari seorang Audi. Meanwhile di arah bawah, Yakuza juga coba untuk mendapatkan push yang baik untuk melakukan flanking. Tapi Bigetron Beta dengan cara mereka defense ini udah bagus banget sih. Walaupun Kylo udah melakukan freeze, tapi selalu bisa saja Bigetron Beta berhasil untuk mendapatkan farmingnya, clearing wave-nya juga dengan sangat baik untuk setup untuk Evolve Lord. Bahkan di atasnya game ini akan masih harus nge-clear wave-nya. Bigetron Beta harus mengirim satu member balik ke atas, Yakuza tertangkap. Kelihatan di dalam bush-nya. Narashi coba untuk mencari lebih di sini dengan slam-slam pas-pas, bahkan juga menggunakan split-splitnya. Tapi ada disengage yang baik dari Yakuza. Di atas Super Ken yang dikasih tugas untuk clear wave. Lord kali ini kembali di setup. Namun bahkan Saken sakit banget damage-nya ke arah Lord. Gemini kali ini mengincar ke arah belakangnya. Vengeance-nya di open dan langsung dengan Electric Flying Beats-nya mengejar ke arah Saken. Masih bisa ditumbangkan dan Saken down. Ini menjadi satu momen yang bagus banget untuk Kylo. Dan mungkin saja setup Lord langsung bisa didapatkan dan free Lord sepertinya. Kalau ada Vengeance-nya ini game ini benar-benar lepas. Kalau menggunakan Joy dari tadi ketika dia maju ke arah belakangnya. Siapa yang bisa mukul mundur? Gak bisa. Dengan adanya game ini, dengan adanya Vengeance. Saken malahan yang tertumbangkan. Dia yang hilang setengah bahkan lebih darahnya. Karena ada Vengeance itu yang membalikan damage kepada dia. Wow, Heptasis ternyata item terakhir dari Super Ken. Otomatis dia nggak punya defensive item sama sekali. 3 item penetrasi, burst dari Heptasis juga udah ready. Ada Blade of Despair, Endless Battle. Damage-nya sakit banget ini. Tapi ya sekali dia masuk ya dia all in.
dia nggak ada defense sama sekali. Mungkin nanti ganti-ganti item bisa dilakukan juga. Tapi kali ini Lord keempat berarti ya untuk Kylo. Kalau memang masih nggak bisa untuk ngedorong juga, ini bahaya sih. Kayaknya Lord kelima belum tentu dapat deh soalnya. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat damage-nya, tentunya Saken sudah memiliki keunggulan yang lumayan besar dari damage. Sampai Petrify-nya bakal masuk ke dalam, tapi di cancel dengan Holy Baptism yang sangat baik. Saken dari belakang, Vengeance masih bisa digunakan oleh seorang Gemini. Dan Saken tertumbangkan di arah belakang. Super Ken dengan Quad Shadow dan juga dengan Shadow Kill. Coba untuk melakukan damage ke arah belakangnya, tapi bakal langsung termeltdown dari seorang Shizuka yang masih bisa free hit. Dan QT di dalam team fight itu ternyata tidak. Dari sini, wow, ada flicker dari Dan QT karena depannya Dompes terpaksa untuk mundur dengan Audi dan juga Dan yang berhasil untuk memutar balikan situasinya. Shizuka tertumbang di bawah base turretnya. Waduh, 40 detik sebenarnya untuk keduanya dan Yakuza. Yakuza udah mau spawn. Selama Yakuza ada, clear wave, satu wave minion itu bukan jadi masalah. Dengan ngeluarin rock wave-nya masih bisa ngedefense. Tapi kali ini untuk turret di arah mid-nya yang tadi nggak kesentuh bisa untuk ditumbangkan karena Gemini kali ini di bagian depan. Terlalu overcommit nampaknya, menyisakan Superman with Love. Coba untuk defense sendirian, decimatenya masih belum bisa mendapatkan kill. Audi masih bisa mundur juga dan tidak tumbang. Masih bisa di defense lagi oleh Kylo. Oke. 14-6 dari killnya. Tapi kalau kita lihat dari goldnya, yang tadi keunggulan 10.000 sekarang cuman 8.000. Tapi kalau udah masuk ke menit 22 udah nggak penting sama sekali dari gold ya. Semua udah mendapatkan full item pada menit kali ini. Bigetron Beta dengan keunggulan jumlah akan tentunya menuju ke arah depan. Di mana Saken berhasil mendapatkan sedikit lebih banyak damage. Dompes dengan Serpent Eagle coba mendapatkan lebih di sini ke arah belakang. Tapi Saken balik lagi dengan kitingnya. Dompes tertumbangkan di sana. Yakuza mendapatkan Petrify tapi langsung di-cancel begitu saja oleh seorang Saken. Superman with Love ke arah depannya tapi bakal langsung ditumbangkan lagi dan lagi. Ada Winter Truncheon yang dibeli, Shizuka tumbang juga. Yakuza is down di arah tengah. Satu team fight yang memutar balikan semuanya. Menyisakan Gemini sendiri masih punya Vengeance. Coba untuk di defense kali ini langsung dibuka Vengeance-nya namun terlalu sakit. Tidak bisa bertahan kali ini wipe out. Bigetron Beta bisa membalikan keadaan dan one strike push. Game pertama bisa dipegang oleh Bigetron Beta. Wow, bermain